Haleluya. Kami akan terus berupaya dalam seluruh proses perjalanan hidup kami untuk senantiasa mengutamakan Tuhan dalam hidup kami. Yang paling utama lewat perbuatan kami sehari-hari dalam bekerja, berbisnis, menjadi seorang aparat negara dan seluruh aktivitas kami. Kami ingin tunjukkan bahwa di sana kami adalah orang yang mengutamakan Tuhan dalam hidup kami. Lalu kami ekspresikan dalam setiap kali kami beribadah dan terutama dalam rumah kami. Sekarang kami akan mendengarkan firman Tuhan. Berbicaralah, ajarlah kami, didiklah kami untuk menghormati peraturan-peraturan yang ada di negara kesatuan Republik ini. Seperti kami juga menghormati Engkau ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu sekalian. Shalom. Selamat siang, Tuhan Yesus memberkati. Baru pulang dari Samosir dan ternyata matahari Samosir itu membuat jidatku hitam, tangan kiri kanan hitam, dan punggungku pun hitam. Hitam kali ini sekarang. Tinggal menunggu dia mau ngelupas. Sebetulnya bisa saja sih pakai topi, pakai lengan panjang, pakai lotion apa namanya. Tapi tidak menunjukkan par Samosir kira-kira begitu. Saya ingin memang menunjukkan bahwa saya orang Batak dari Samosir, beragama Kristen, warga negara Kesatuan Republik Indonesia. Saudara, secara umum semua manusia di bumi ini itu telah memiliki agama. Orang Batak bilang itu ugamo. Secara garis besar, agama itu dibagi menjadi dua, ya. Ada yang disebut dengan agama Ardi dan ada yang disebut dengan agama Samawi. Agama Ardi adalah agama yang lahir dari manusia, lahir dari tengah-tengah masyarakat. Kami orang Batak sebelum Ludwig Ingwer Nommensen, itu namanya yang jelas. Tapi kalau orang Batak agak sulit sih ngomong Nommensen ya. Apa yang dia bilang sering? Nomecen, kan begitu. Sebelum Amang Nomecen masuk, agama kami itu Parmalim. Nah, salah satu ciri atau contoh agama Ardi yang lahir dari bumi itu salah satu ya, dalam budaya Batak itu disebut Parmalim. Ada juga agama Hindu, agama Buddha, agama-agama yang lahir dari tengah-tengah masyarakat, ya. Tidak disampaikan oleh Nabi dan Rasul dan tidak dapat dipastikan kapan lahirnya agama itu. Diciptakan oleh tokoh-tokoh agama, berasal dari daerah dan dari kepercayaan masyarakat. Lalu yang berikut, tidak memiliki kitab suci yang diwariskan oleh Nabi atau Rasul. Jika ada kitab suci, isinya itu selalu mengalami perubahan seiring perjalanan waktu. Itulah agama Ardi, Parmalim, Hindu, Buddha. Negara Kesatuan Republik Indonesia, dulu namanya Nusantara, dengan keberadaan agama Ardi, yaitu Hindu, pernah loh menjadi negara hebat, ditakuti di seantero dunia. Pada masa pemerintahan kerajaan Sriwijaya Majapahit. Kekuasaannya hebat sekali. Belum ada itu agama-agama Samawi. Hanya ada agama Ardi. Gak tahu nih. Setelah masuknya agama-agama Samawi, agama-agama langit. Indonesia yang dulu disebut Nusantara. Melempem kayak lapet. Negara-negara tetangga melihat kita begini sebelah mata. Kadang-kadang palak juga awak sebagai warga negara Kesatuan Republik Indonesia.
Ada yang bilang, jangan gitu Pak. Bapak kan pendeta, Kristen, urusan kita surga. Salah itu pemikirannya. Kita punya mandat budaya untuk membangun bangsa. Mewujudkan cita-cita kemerdekaan Republik Indonesia yang tertulis dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45 alinea yang keempat. Ketika kita mengerjakan itu dengan sungguh-sungguh, sebetulnya kita sedang berjalan menuju surga. Jangan sebaliknya, ngomong surga, 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 tapi perbuatan di bumi itu tidak mendarat. Nipu orang, bohongin orang, bawa-bawa nama Tuhan. Tuhan bicara, Tuhan bicara, Tuhan bicara. Hanya orang yang tidak mengetahui Injil yang sesungguhnya yang bisa ditipu oleh cara-cara seperti itu. Lalu ada agama samawi. Nah, agama samawi ini ada 3. Yang pertama itu agama Yahudi. Yang kedua itu agama Kristen. Yang ketiga agama Islam. Nah, ciri-cirinya itu dapat dengan pasti ditentukan kapan lahirnya. Bisa kita selidiki berdasarkan kitab suci dari agama-agama samawi itu. Lalu yang kedua cirinya itu tidak berasal dari masyarakat, tetapi diturunkan dari langit kepada masyarakat. Lalu yang ketiga, memiliki kitab suci yang diwariskan oleh Rasul Tuhan dan isinya itu sudah pasti tidak berubah. Dalam konteks agama samawi pertama yaitu Yahudi. Kita bisa mempelajarinya dengan jelas kapan sih agama ini mulai berdiri. Historisnya itu dari Kejadian pasal 12 ya. Ketika Elohim Yahweh itu biarlah lidah orang Yahudi yang memanggil. Paling cocok lidah orang itu menyebut Elohim Yahweh. Kalau akunya lebih cocok aku menyebut Yesus Kristus. Gak cocok lidahku ini kalau ngomong Elohim Yahweh. Gak cocok. Karena aku orang Batak, Kristen, warga negara Indonesia. Tidak sedikit orang-orang Indonesia yang Kristen, Elohim Yahweh, Elohim Yahweh. Agak janggal ku dengar. Ketika aku tengok mukanya muka Indonesia. Gak cocok. Tapi itu nama yang sebenarnya Pak. Bukan nama yang sebenarnya. Itu bagi orang Israel. Bagi suku bangsa budaya dimanapun selain Yahudi. Alkitab mencatat namanya telah diberi. Yesus sebelum lahir dia namanya sudah diberi. Ya, jadi udahlah kita panggil Yesus Kristus saja. Tapi kalau kita berteologi supaya historis Yesus Kristus itu jelas, nggak ada masalah. Kita memanggil Elohim Yahweh karena harus membuat apa? Sejarahnya. Nah, jadi seluruh manusia yang telah beragama ini, kok langsung ke situ ya? Itu Yahudi. Yang kedua Kristen. Kristen itu lahir dari mana? Dari proses bangsa Israel yang beragama Yahudi. Dulu murid-murid Yesus itu yang beragama Yahudi semua. Acuan mereka ahli Taurat, orang Farisi. Sejak zaman pelayanan Nabi Maliaki sampai Yesus Kristus lahir, itu ada durasi 400 tahun atau lebih di mana Allah tidak berbicara. Allah tidak membangkitkan nabi. Jadi identitas kesamawian Yahudi agak morat-marit. Kenapa? Katanya agama samawi. Tapi nggak ada suara Tuhan. Katanya agama samawi. Tapi nggak ada nabi. Seperti zaman perjanjian lama sebelum Maliaki. Jadi mereka hanya belajar dari ahli Taurat, orang Farisi. Berdasarkan tulisan sejarah. Tapi Tuhan tidak berbicara, makanya disebut itu masa kegelapan yang sangat menyedihkan bagi identitas kesamawian Yahudi. Nah, orang-orang Kristen yang percaya kepada Tuhan Yesus itu dimulai dari murid-murid Tuhan Yesus, abad permulaan Masehi. Di sanalah kekristenan itu lahir, bertumbuh, berkembang. Lalu yang ketiga itu agama Islam. Itu sekitar abad ke-7 Masehi ya. Tahun 600 sekian
agama samawi yang ketiga yang paling muda ini muncul. Nah, seluruh manusia yang telah beragama samawi ini, semua itu ya, lengkap dengan sejarahnya, lengkap dengan kitab sucinya, ya, tinggal bersama di berbagai negara, yang mana masing-masing negaranya itu memiliki peraturan perundangan yang menjadi peraturan di negara tersebut. Islam, Kristen, Yahudi yang memang sangat eksklusif ya. Tapi ada juga Yahudi di Indonesia loh. Ada. Itu sangat eksklusif. Nah, semua agama-agama yang telah dianut oleh pribadi-pribadi manusia tinggal di mancanegara. Mereka punya apa? Agama. Tetapi negara itu juga memiliki peraturan perundangan. Dan di dalam negara tersebut ada kitab suci sebagai pegangan warganya yang beragama. Dan ada peraturan perundangan yang menjadi peraturan dalam menjalankan bangsa dan negara bagi semua orang beragama di dalam negara tersebut. Jadi pribadi-pribadi yang sudah beragama, apakah dia Kristen, Islam secara khusus ya, secara umum. Kalau Yahudi memang agak unik, dia hanya banyak di wilayahnya, di Israel sana. Tapi di mancanegara mungkin juga ada, tapi identitasnya agak terselubung. Itulah sebabnya ketika mereka memproklamasikan kemerdekaannya 14 Mei 1948, 3 tahun setelah Indonesia merdeka, dunia agak kaget. Kok banyak kali orang ini? Ada di Jerman, di Prancis, di Inggris, di Amerika. Cuman di Samosir yang gak ada. Sayang. Kalau sampai orang itu masuk ke Samosir, mungkin dulu itu semua menjadi tanaman-tanaman hijau. Mungkin loh ya, saya tidak tahu. Karena sampai sekarang aku baru pulang kampung. Puluhan tahun yang lalu aku tinggalkan. Sekarang aku pulang. Sama baik keadaannya, orang berubah nyong. Lah kepribadi lah kayak kue ya. Pantas orang itu miskin. Gak ada berubah. Puluhan tahun udah jadi kabupaten sendiri, udah punya APBD sendiri, punya dak dan segala macam. Keadaannya ya kayak ngana baik orang berubah nyong. Bingung nyong kepriben ya. Pengen nyong jadi bupati, tapi orang mungkin lah ya. Heran, nangis kita. Tapi ku tempuh juga perjalanan itu walaupun capek, panas, ini hitam semua. Untuk melihat situasi. Gak berubah. Siapa yang salah? Pemilu, DPR, MPR, presiden, bupati, gubernur, berganti semua. Tetapi keadaannya ya karena nguik kayak ngono kuwi son. Orang berubah. Sedih nyong. Anggaran ada dan semua ada. Tapi sementara orang pejabat ada oknum-oknum bergantian ditangkap oleh KPK, Kejaksaan Agung maupun kepolisian. Ini sangat menyedihkan hati. Nah, bagaimana orang-orang yang beragama itu, yang telah memiliki kitab suci itu, mengeksekusi kehidupannya di sebuah negara yang sudah ada peraturan perundangan. Ya. Nah, sekarang kita masuk bagian yang kedua, yaitu Alkitab. Kita langsung masuk ke konteks Kristen ya. Kalau bisa menitnya itu agak dipendekin dikit, lama-lamain dikit. Apa sih definisi Alkitab? Saudara, Alkitab itu kitab suci orang yang beragama Kristen yang telah menjadi warga negara masing-masing di negara yang juga memiliki peraturan perundangan. Itulah Alkitab ya, kitab suci orang yang beragama Kristen. Alkitab terdiri dari, saya ulang ya, 66 kitab, 1189 pasal, 30.907 ayat terdiri dari PL dan PB. PL 39, lalu PB 27. Itulah Alkitab. Apa yang diinformasikan oleh Alkitab? Tuhan dan surga itu ada. Kalau agama Ardi tidak bisa menginformasikan itu. Karena agama Ardi dibuat oleh manusia. Bumi dan segala isinya diciptakan oleh Tuhan. Dosa telah menguasai bumi ini oleh karena kejatuhan ke dalam dosa.
manusia pertama yaitu Adam dan Hawa. Alkitab juga menginformasikan bahwa Allah merencanakan untuk menebus manusia dan itu sudah dikerjakan. Jadi seluruh informasi-informasi yang tidak bisa diinformasikan oleh agama-agama ardi diinformasikan oleh agama samawi. Perihal moral, perihal kebaikan, perihal berbuat baik kepada sesama manusia, apa yang diajarkan agama ardi itu sama dengan yang diajarkan oleh agama samawi, dalam hal ini Kristen ya. Ketika saya mengatakan agama samawi, saya tidak mau masuk ke Islam. Takut salah. Takut penodaan agama pula nanti kan. Tiba-tiba si Petrus repot ku bikin. Pet, bantu dulu abang Pet. Kenapa? Saya tidak mau ke situ. Saya hanya ngomong Kristen. Saya batasi pernyataan saya. Itulah tentang Alkitab. Lalu kalau kita berbicara tentang peraturan perundangan. Apa itu PER-UU di NKRI? Negara Kesatuan Republik Indonesia memiliki peraturan perundangan atau PER-UU. Apa itu? Peraturan negara yang berkekuatan hukum yang mengikat. Gitu. Jadi peraturan perundangan itu adalah peraturan negara yang berkekuatan hukum yang mengikat. Kalau Alkitab, apakah itu peraturan yang mengikat di bumi ini? Ada nggak orang yang salah tafsir masuk penjara? Ada nggak orang yang salah tafsir langsung mati? Begitu dia salah tafsir, orang lain memunculkan tafsir yang lain. Perang tafsir orang itu. Mengikat nggak? Ada nggak yang dihukum? Mau tidak mau undang-undang membuat peraturannya supaya orang-orang beragama yang masing-masing punya tafsir itu tidak ribut, tidak gaduh di republik ini. Dibuatlah peraturan perundangan, undang-undang kerukunan umat beragama, undang-undang penodaan agama, kalau saya tidak salah itu nomor 1 tahun 65, mungkin sudah diperbaharui. Supaya apa? Ini negara punya tujuan, mensejahterakan masyarakat, mencerdaskan kehidupan bangsa. Coba pikir apa jadinya kalau yang Kristen hanya sibuk ngurusin Alkitabnya. Tapi Pak, kan seperti kitab Mazmur berkata, kurenungkan firman-Mu siang dan malam. Merenungkan Taurat siang dan malam. Jadi gak ngapa-ngapain kita. Gak kita bangun bangsa ini. Kita biarkan aja begitu. Lalu yang Islam pun dengan segala macam caranya hanya membicarakan Quranul Karim terus. Quranul Karim terus. Lalu yang A menjelekkan yang B menjelekkan yang A. Begitu terus. Dunia internasional akan mengambil kesempatan ini untuk menguasai kita. Dengan kekayaan alam yang kita miliki, akhirnya kita tidak menikmati. Hanya segelintir orang yang bisa menikmati kekayaan alam itu. Jadi, undang-undang itu adalah peraturan yang berkekuatan hukum yang mengikat. Siapa yang berani melanggarnya, pidana. Masuk penjara. Salah tafsir Alkitab, enggak masuk penjara. Tapi coba melanggar peraturan perundang-undangan. Barang siapa yang dengan sengaja mengambil milik orang lain, kena pasal, masuk penjara. Selesai. Nah, dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia, itu Bapak Ibu kita memiliki yang disebut dengan apa? Hierarki peraturan perundangan. Yang pertama itu adalah UUD 1945. Ini adalah sumber hukum tertinggi. Bagi orang Israel perjanjian lama dulu, apa sumber hukum tertinggi mereka? Apa sudah ada perundangan? Zaman Israel perjanjian lama dulu, sudah ada? Belum. Jadi sumber hukum tertinggi mereka itu adalah apa yang diucapkan oleh Elohim Yahweh. Itulah sumber hukum tertinggi, itulah undang-undang, itulah peraturan bagi mereka dulu.
Berbeda dengan Israel hari ini, beda. Israel hari ini punya peraturan perundangan. Punya mahkamah konstitusi. Jangan kita bilang mahkamah keluarga. Itu kan plesetan-plesetan orang aja itu kan. Kalau kau tidak suka, ya tempuh jalur yang diatur oleh negara. Kan begitu. Itu berbeda. Israel dulu sama Israel hari ini itu berbeda. Nah ini sumber hukum kita tertinggi. Lalu yang kedua ada yang disebut dengan TAP MPR. Lalu yang ketiga ada yang disebut dengan undang-undang atau Perpu. Peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Lalu ada yang disebut dengan peraturan pemerintah. Lalu ada yang disebut dengan peraturan presiden. Lalu yang keenam, ada yang disebut dengan peraturan daerah provinsi. Ya, Perda Provinsi. Lalu yang ketujuh, Perda Kabupaten atau Kota. Jadi waktu Pak Ahok dulu ingin meminta tambahan kontribusi 15% untuk pengembangan reklamasi di PIK, dia pakai Pergub. Diperkirakan kalau itu goal minimal 151 triliun. Provinsi DKI ketambahan dana bukan dari APBD, hanya tambahan kontribusi. Kalau 151 triliun itu di tangan gubernur yang baik dan benar jujur kayak gitu, kira-kira jadi apa Jakarta? Malaysia putus. Singapura mungkin mendekati. Amang tahe, nggak jadi. 151 triliun. DKI dapat anggaran bukan dari APBD, bukan dari PAD, tetapi dari kontribusi tambahan. Orang baik kayak gitu masuk penjara coy. Penodaan agama, aduh, nggak tahu jadi nggak itu kontribusi itu nggak jadi kayaknya. Nah ini adalah hierarki peraturan perundangan. Yang lebih tinggi itu ini. Nah, kekristenan itu dilindungi oleh ini. Pasal 29 ayat 1 dan 2. Negara berdasarkan ketuhanan. Negara menjamin tiap-tiap warganya menjalankan ibadahnya, memeluk agamanya sesuai dengan kepercayaannya. Yang menjamin itu bukan yang undang-undang loh, bukan. Tetapi apa? Sumber hukum tertinggi. Nah, kalau Bapak Ibu pernah mendengar Undang-Undang Dasar 45 ini diamandemen, itu kerjaannya MPR lah itu, bukan DPR. Tapi kalau yang membuat undang-undang itu DPR. Kalau ada peraturan mendesak, Presiden bisa mengeluarkan Perpu. Umpamanya ada hal yang mendesak kayak ini, kayak Perpu tenaga kerja itu kan ribut semua kan dibuat Perpu. Itu semua punya aturan, ini Indonesia. Jadi tidak bisa sembarangan kita berkata, Tuhan yang berbicara kepada saya. Tuhan, itu mungkin. Tapi skupnya lokatif untuk personal, untuk pribadi. Jangan dibilang umum. Kalau umum itu hak daripada hierarki peraturan perundangan yang ada di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jadi ini mesti kita tahu. Ini yang paling tinggi. Pembentukan Undang-Undang Dasar 45 tidak boleh bertentangan dengan ini. Semua ini tidak boleh bertentangan dengan ini. Kalau ada yang penting yang dibuat di sini, tapi bertentangan dengan UUD 45, ya. Kalau ada yang penting dari nomor 3, 4, 5, 6, 7 yang mau dibuat untuk kepentingan masyarakat, tapi belum terakomodir di sini, maka MPR bekerja untuk mengamandemen ini sehingga dimunculkan apa yang menjadi kebutuhan masyarakat yang harus dibuat menjadi undang-undang atau peraturan pemerintah dan seterusnya. Jadi negara ini punya aturan main. Tidak boleh orang beragama mengotak-atik semaunya peraturan-peraturan yang sangat bagus itu. Gak boleh itu.
Kalau ada yang kayak gitu, itu pasti salah. Tuhan mana yang mau negara ini hancur dan kacau? Kutanyalah dulu, Tuhan siapa? Ayo. Ayo. Nggak ada. Nah sekarang Bapak Ibu kita masuk kepada inti agama, Alkitab dan peraturan perundangan. Implementasi Alkitab, udah tua juga aku, nggak mau pakai kacamata. Implementasi Alkitab dan peraturan perundangan. Yang pertama, ya ini implementasinya. Implementasi Alkitab dan peraturan perundangan. Nah bagaimana kita orang Kristen yang punya kitab suci, lalu kita warga negara Indonesia, negara ini punya peraturan perundangan, nah bagaimana kita mengimplementasikan itu? Kalau jemaat biasanya nurut, ngikut, ya. Makanya para pendeta, para pengajar itu harus paham untuk hal-hal yang beginian. Ya, yang pertama itu peraturan perundangan tidak lebih rendah dari Alkitab. Tidak lebih rendah dari Alkitab. Jangan kita mengatakan bahwa Alkitab itu lebih tinggi dari peraturan perundangan. Itu enggak tepat. Tetapi Allah di dalam nama Yesus Kristus itu melebihi segalanya. Pak, kan Alkitab dari Tuhan Pak. Betul. Perhatikan catatan Alkitab. Kalau kita melihat konteks perjanjian lama, catatan Alkitab itu adalah berisi pengalaman orang-orang Israel yang beragama Yahudi dengan Tuhan. Itulah catatannya. Betul enggak? Apakah pengalaman mereka bernegara beragama Yahudi sama dengan kita orang Indonesia beragama Kristen, berurusan dengan Tuhan? Sama apa kagak? Beda. Tetapi Tuhannya sama. Sekarang Elohim Yahweh itu tidak berbicara kepada siapa? Pemimpin-pemimpin Negara Kesatuan Republik Indonesia yang Kristen. Berbeda loh dengan siapa? Kehidupan orang Israel di perjanjian lama dulu. Dia berbicara. Jangankan Indonesia hari ini. Apakah Elohim Yahweh-nya Israel berbicara kepada Benjamin Netanyahu? Apakah Elohim Yahweh itu juga berbicara seperti dia berbicara kepada Musa? Musa, bunuhlah penduduk di sekitarmu, tumpas mereka. Itu dicatat dalam Alkitab. Betul? Apakah dalam perang Israel Hamas ini Elohim Yahweh yang sama berbicara kepada Benjamin Netanyahu? Ben, basuda Ben, hajar, jangan kasih kendor. Apakah Elohim Yahweh itu berbicara? Tidak. Kalau Elohim Yahweh berbicara seperti itu hari ini, udah berubuyar kekristenan itu. Kalau ada yang mengatakan iman Yahudi, mata ganti mata, gigi ganti gigi dan segala macam, menurut saya itu nggak tepat. Lawang kita diserang, masa menang-menang baik? Ayo, kalau kamu nggak mau dicubit, jangan cubit orang dong, begitu kan? Bukan soal iman mata ganti mata, gigi ganti gigi, jigong ganti jigong, bukan. Ini berbicara tentang ada musuh yang sangat membenci saya, berulang kali berupaya untuk menyerang saya. Masa aku diam? Oh, mengampuni. Mengampuni dan melupakan. Pakai improve kan. Itulah yang engkau ajarkan. Habis tuh bangsa. Jadi rata semua. Betul kan? Jadi tafsir Alkitab itu dengan tepat loh ya. Gak boleh sembarangan. Ludes tuh bangsa antar. Nah persoalan banyak korban di tengah-tengah masyarakat yang sipil. Itu pun kita tak tahu apa sebabnya. Ya, jangan sok-sokan kita mau bela kiri mau bela kanan. Yang kita angkat itu fakta aja. Sabar dulu, apa itu bunyi apa itu? Jangan kau kasih kode cepat-cepat, masih panjang ini. Kenapa? Aku pemain musik juga dulu. Samanya. Jadi apapun yang dia buat sudah kulakukan dulu. Sabar kau. Kode keras itu, tapi kutolak dulu kode kerasnya dulu.
Jadi peraturan perundangan itu tidak lebih rendah dari Alkitab. Sebab catatan Alkitab itu berisi pengalaman orang-orang dulu berurusan dengan Tuhan. Tetapi Allah di dalam nama Yesus Kristus itu lebih tinggi dari segalanya. Kusempurnakan dengan kalimat, Allah di dalam nama Yesus Kristus tidak terikat hanya kepada satu bangsa saja, satu suku saja, satu bahasa saja, sekalipun tempat lahirnya agama itu. Tidak. Harus ini, harus ini, harus ini. Tidak. Tetapi Allah di dalam nama Yesus Kristus melekat kepada setiap pribadi-pribadi yang ada di muka bumi. Termasuk pribadi-pribadi ini warga negara Indonesia. Jadi manggil dia tidak harus bahasa Ibrani. Baru dia dengar. Baharu kabah Shemadonai. Baru dia dengar. Enggak. Kau panggil bahasa Batak, bahasa Jawa, bahasa Debatanami di bagasan Yesus Kristus. Dia dengar. Gak usah aneh-aneh orang Kristen di Indonesia. Yesua Hamashiach. Udah itu urusan orang Yahudi. Kita panggil dia Yesus Kristus. Gak cocok lidah kita manggil Elohim Yahweh. Yesus Kristus. Kita punya pengalaman sendiri berurusan dengan Tuhan. Yang kedua, Alkitab tidak boleh memberangus peraturan perundangan. Nah nanti ya pokoknya Alkitab itu tidak boleh memberangus peraturan perundangan. Gak boleh. Misalkan begini, dalam konteks amanat agung ya, Matius 28 ayat 19 sampai 20. Pergilah jadikan semua bangsa menjadi muridku. Bapak Ibu perhatikan ya, ada 3 aliran besar di Republik ini. Satu aliran Katolik, betul ya? Tahun berapa Katolik masuk ke Indonesia? Tahun berapa? Tahun 1500-an. Apakah Negara Kesatuan Republik Indonesia sudah berdiri? Apakah sudah ada peraturan perundangan? Undang-undang kerukunan umat beragama sudah ada? Belum. Yang kedua, Protestan masuk tahun 1600-an. Sudah ada negara Indonesia? Sudah ada undang-undang? Belum. Yang ketiga itu karismatik ya. Tahun 1900-an itu peristiwa Azusa Street di Amerika. Tahun 1900-an apakah sudah ada Indonesia merdeka? Sudah ada undang-undang? Jadi kalau ketiga dari aliran Kristen ini memberitakan Injil di Nusantara dulu, belum ada peraturan yang dilanggar. Betul? Tahun berapa? 1500, 1600, 1900. Indonesia merdeka 17 Agustus 1945. Barulah dibuat undang-undang dasar peraturan undang-undang kerukunan umat beragama. Jadi ketika mereka memberitakan Injil di penduduk Nusantara, belum ada peraturan yang dilanggar. Karena belum ada undang-undangnya. Tapi sekarang udah ada loh undang-undangnya. Dilarang memberitakan agama kepada orang yang sudah memiliki agama. Coba langgar. 6 tahun maksimal masuk bui. Lalu kita bilang, aku menderita oleh karena nama Yesus. Sangkal diri, pikul salib. Itu mah konyol. Tafsir yang konyol. Jangan langgar undang-undang atas nama Alkitab. Tuhan mana yang menyuruh kita melanggar undang-undang di bangsa ini atas nama Alkitab? Sebutkan, Tuhan mana? Kita tidak mampu mengartikan dengan bijak dan tepat berdasarkan masa kita, Alkitab itu. Betul enggak? Kalau sekarang kita memberitakan Injil kayak dulu gegap gempita, hati-hati loh. Kena penodaan agama, masuk penjara kita. Terus bagaimana caranya Pak? Menuntaskan amanat agung. Nantilah, kalau ada waktuku Jumat, pengen aku juga mengisi tema-tema kayak orang Bang Judika, Robson di sini supaya bertanya jawab kan? Cuman kayak mana lah Jumat pun aku kuliah. Belum selesai SH, udah ambil MH. Jago-jagohon kan? Sibuk semua gak ada waktu gitu. Tunggulah. Kalau ada waktu pingin
Kita membicarakan ini bersama-sama, kita diskusi bersama-sama supaya pas langkah-langkah kita. Bagaimana cara memberitakan Injil di negara kesatuan Republik Indonesia dalam konteks sudah ada undang-undang. Kasih tau lah Pak, sikit-sikit. Panjang kali nanti, gak bisa sikit-sikit. Udah lanjut aja terusnya. Yang ketiga, ya, karena Alkitab perlu ditafsir. Alkitab itu perlu ditafsir, betul ya? Alkitab itu harus ditafsir. Ada kaidah-kaidah hermeneutik yang harus dipelajari untuk menafsir Alkitab. Dan rata-rata catatan Alkitab itu adalah pengalaman hidup orang-orang masa lampau. Pengalaman Musa, Abraham, bangsa Israel. Apakah pengalaman kita harus sama dengan pengalaman mereka? Harus sama? Tidak. Tetapi Tuhannya itu sama. Itulah sebabnya kita harus bergaul karib dengan Tuhan. Supaya kalau memang betul kita ingin menabrak PRUU ini, kalau Tuhan yang suruh langsung. Umpamanya aku di istana presiden. Banyak yang tidak percaya kepada Yesus di situ. Aku ngerti undang-undang. Aku ngerti amanat agung. Lagi kumpul begitu, Tuhan berbicara langsung kepadaku. Kayak bicara sama si Petrus. Adikku Petrus, kudoakan kau. Supaya tahun ini kau lulus deh, berhasil kau deh jadi anggota dewan. Itulah pergumulan kami. Kalau kalimat begitu langsung, atau yang kedua, Pet, habis kebaktian nanti kita ngopi-ngopi di Koktong ya. Orang mama sama adik pulang aja, kira-kira kayak gitu kan. Nah, kalau suara itu jelas ku dengar, ku lakukan. Tapi Bapak menabrak undang-undang, gak ada masalah. Karena Tuhan yang ngomong langsung. Kalaupun menabrak undang-undang pada waktu itu, karena Tuhan yang ngomong langsung, percayalah, di situ terjadi mujizat yang luar biasa. Kalau Tuhan ngomong secara kalau enggak jangan. 6 tahun. Di kamar 10 tolu. Kamar 13, lagunya Jack Marpau. Itu sebab katakan, karena Alkitab perlu ditafsir, maka tafsirnya tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundangan. Gak boleh. Itu tafsir. Kita harus lihat negara kesatuan Republik Indonesia. Kita harus lihat. Kalau dalam teologi itu kan, biasa yang dipelajari itu kan historis. Sejarahnya. Oke. Lalu yang kedua yang dipelajari itu adalah biblikanya, bahasa aslinya. Ya, lalu yang ketiga itu sistematikanya, urut-urutannya. Lalu yang keempat itu praktika, implementasinya. Inilah secara umum yang digali. Kalau hanya menggunakan ini, maka segala sesuatu yang ada di Indonesia, segala sesuatu yang baik yang ada di Indonesia, itu tidak masuk hitungan. Makanya harus ditambah satu. Apa itu? Negara. Negara apa? Di negara mana Alkitab itu mau ditafsir? Di Amerika kah? Di Indonesia kah? Di Inggris kah? Di mana? Harus mengena. Karena apa? Tradisi-tradisi masyarakat pada umumnya banyak yang baik. Alkitab berkata, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, segenap akal budimu, segenap kekuatanmu, dan kasihilah sesama manusia seperti yang kau mengasihi dirimu sendiri. Itu ajaran agama Ardi. Artinya implementasi mengasihi Tuhan harus mengasihi sesama manusia. Jadi harus masuk negaranya. Kalau cuma 4 ini, kayaknya Allah itu gak berkembang. Kebaikan Allah itu hanya berhenti kepada orang Israel perjanjian lama, dan hanya berhenti kepada orang Kristen zaman gereja mula. Sementara Allah itu hidup dan kekal. Dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Kalau engkau berdoa, panggil nama Yesus. Dia akan mendengar engkau. Lalu yang berikutnya, yang terakhir. Nah, yang terakhir nih. Dan supaya kodenya itu, karena taat peraturan juga kan. Belajar juga taat peraturan. Kalau lebih sedikit lah. Ya kan? Nggak usah lebih banyak. Nah, begini. Yang keempat, implementasinya adalah mentaati peraturan perundangan sama dengan mentaati Allah.
Mentaati peraturan perundangan sama dengan mentaati Allah. Untuk apa Taurat dihadirkan pada masa kehidupan perjanjian lama dulu? Supaya hidup orang Israel yang telah menjadi bangsa tertib. Tidak semau gue. Tidak homo-homo nyelipus. Orang kuat menghantam orang yang lemah. Tidak suka-suka. Kan begitu. Tujuannya supaya hidupnya tertib. Itunya maksudnya. Dibuatlah peraturan. Kira-kira undang-undang dibuat untuk apa ya? Untuk dilanggar. Bayangin loh, kita ini memang apatis. Saya juga hampir apatis juga, tetapi kan kekristenan tidak mengajarkan kita apatis. Banyak pejabat-pejabat itu lupa diri. Kalau dia pejabat, dia pikir dia penjahat. Kajari-kajari ditangkap tuh. Banyak yang ditangkap-tangkap itu. Lupa. Kalau dia itu pejabat. Tetapi perilakunya seperti penjahat. Makanya ada kalimat, untuk apa sih undang-undang dibuat? Untuk dilanggar katanya. Janganlah kita ngomong kayak gitu. Kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan Yesus tidak boleh apatis. Kita harus bersama-sama membangun bangsa ini dengan cara kekristenan yang diimplementasikan secara tepat di negara kesatuan Republik Indonesia. Itu maksudnya. Jadi yang keempat saudara sekalian, mentaati undang-undang itu sama dengan mentaati Tuhan. Sebab Tuhan tidak bicara lagi secara langsung kepada pemimpin-pemimpin Kristen di bangsa ini. Apakah Tuhan bicara kepada Opung Luhut? Anakku LBP, coba kau percantik dulu Danau Toba karena sudah menderita. Enggak. Cuman rasa dari dalam aja sebagai orang Batak misalkan. Apakah Tuhan berbicara kepada Listio Sigit Prabowo, Jenderal Kapolri? Tidak. Di mana Tuhan berbicara? Tanda kutip, di peraturan perundangan itu. Disitulah Tuhan berbicara. Karena apa? Undang-undang itu dibuat oleh semua agama yang ada di Indonesia. Islam ada yang membuat di dalamnya. Kristen ada yang membuat di dalamnya. Ya, kan DPR itu kan bukan satu agama kan? Bermacam-macam agama. Makanya saya berharap kalau dari gereja kita ada calon-calon yang muncul, kita harus mendukung. Kalau memang itu dapil kita. Ini bukan kampanye. Supaya dia menjadi aspirasi bagi kita. Jangan langsung bilang, nanti sama aja itu. Gak ada bedanya itu. Bos, jangan apatis gitu. Bagaimana kalau gue nanti maju tahun 2029? Sama aja Bang Holan mah. Tahu mau gua kartu asnya. Isi perutnya gua tahu. Jangan. Bangunlah sekecil harapan. Bangunlah harapan sekecil apapun itu. Sekalipun di tempat yang gelap. Itu prinsip. Ya. Udah 0,0,2. Makin seru. Ada aku tengok yang seru kali belajar ini kan. Tapi nantilah. Kalau bisa ada waktu nanti Jumat berseri. Ya sambil doa. Kita bisa tanya jawab. Kalau begini tanya jawab kan gak sempat lagi waktunya kan. Habislah waktunya. Sementara kita mau kokok kan. Iya. Bisakah dipahami? Ya walaupun sedikit banyak bisalah.